Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita kembali lagi di Remix kita kali ini di siang hari ini yang sangat cerah ceria di hari kedua bulan Ramadan. Baiklah, Ibu dan Bapak, hari ini kita akan belajar bersama tentang program gizi untuk prestasi. Program gizi untuk prestasi ini akan dipresentasikan oleh Ibu Rohiyati. Namun sebelumnya, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kurikulum kita dan yang lainnya, acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Zakaria. Ada Bapak Zakaria, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Leli sebagai host. Saya Zakaria sebagai moderator. Ingin memberikan refresh kepada semuanya bahwa yang akan saya tampilkan, yang akan presentasi pada hari ini, pada siang ini adalah seorang kepala sekolah dari SD Negeri Sidamulia Cirebon, dari SD Sidamulia, dan merangkap sebagai kepala sekolah yang kepala sekolahnya kosong, yaitu SD Suradinaya Kota Cirebon. Beliau adalah orang yang sangat sibuk, mulai masak, saya menjadi kepala sekolah, juga senang dengan kegiatan-kegiatan yang menantang. Baiklah, kita akan melihat paparan dan mendengarkan suara indahnya ketika memaparkan, yaitu program gizi untuk prestasi. Ada Ibu Tuti Rohayati Udin, SPD, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Zakaria, yang memandu acara ini. Di sini saya adalah Rohayati yang sudah diterangkan oleh Pak Jack, seorang kepala sekolah di SD Sidamulia. Nah, saya mengambil program gizi untuk prestasi ini yang diterapkan di SD Sidamulia. Pun profil sekolah saya di Sidamulia itu Jalan Ampera, ya, nomor 2, Kelurahan Pekiriman. Dan sekolah saya mempunyai visi sehat, terwujudnya generasi muda yang sehat, cerdas, berprestasi, berkarakter, dan peduli lingkungan. Visi sekolahnya unggul dalam kebersihan dan kesehatan, meningkatkan kesadaran pola hidup bersih dan sehat, unggul dalam bidang olahraga. Latar belakang masalah faktor ekonomi. Siswa SD Sidamulia itu ekonominya kelas menengah. Sudah jelas kalau untuk makanan gizi atau apa itu orang tua kurang memahami, dan kurang ekonomi, jadi kurang terpenuhi. Pola pikir orang tua juga sini yang penting kenyang, jadi tidak melihat dari gizi yang asupan gizi yang dimakan. Dan kalau umpamanya untuk ikan
itu jangan banyak makan ikan, katanya. Nanti cacingan. Terus kalau pagi-pagi juga kalau untuk buah jangan makan buah dulu, nanti sakit perut. Ya. Jadi pola pikir orang tuanya juga belum mendukung. Nah di sini rumusan masalah. Bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat terhadap siswa? Guru-guru di SD Sidang Mulia ini memberikan materi atau pembelajaran kepada siswa sudah terjadwal di setiap hari Sabtu itu ada makanan sehat. Jadi anak membawa bekal sendiri. Dan selain itu juga bukan hanya guru yang memberikan materi ini, tetapi siswa juga. Karena siswa diharapkan paham dan mengerti akan halnya menerapkan pola hidup sehat. Lalu mengapa mengkonsumsi makanan sehat itu penting? Nah, siswa-siswa di sini karena tadi dari lingkungan keluarga juga kurang mendukung, makanya kami dari pihak sekolah mendorong siswa memberikan pengetahuan kepada siswa bagaimana pentingnya mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ya. Setiap hari Sabtu, anak membawa makan dari rumah, bekal makanan dari rumah. Jadi makan bersama, diterangkan apa yang termasuk gizi sehat, atau pemilihan gizi. Dengan apakah mengkonsumsi makanan sehat di sekolah dapat meningkatkan gizi prestasi? Ini sudah jelas ya. Di SD Sidang Mulia, jadi gizi itu sangat penting untuk mendukung anak dalam berprestasi, terutama karena di SD Sidang Mulia itu yang paling penting itu di dalam olahraga. Beberapa kejuaraan sudah diraih dalam kota, sudah meraih prestasi tingkat pertama kota, ya tingkat kota. Di sekolah juga ada implementasi kegiatan NKTS Nutrisi Go to School ya. Sekolah membiasakan dan menerapkan kepada siswa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, serta dapat memilih dan memilah makanan yang tidak sehat, seperti makanan yang mengandung racun yang dapat membahayakan kesehatan. Di pengumuman ada di Mading juga diberitahu bahwa yang mengandung makanan yang mengandung racun bagi tubuh seperti
Lanjut. Halo, kok suaranya nggak ada ya? Sekarang ada. Ada? Ya. Enggak ada. So tadi kok bisa menghilang ya sinyal? Ayo, Pak. Enggak ada suaranya, enggak ada. 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 Terima kasih kepada presenter yang telah memaparkan tentang program gizi untuk pengembangan prestasi. Ternyata yang tadi dipaparkan terkait dengan sebuah perubahan kebiasaan. Ternyata kebiasaan dari anak-anak yang sebelum dimunculkan kebiasaan yang baru oleh program sekolah, akhirnya anak pada saat ini dari SD Sidah Mulia mencoba untuk merangkap maju ke depan untuk membiasakan memakan makanan yang bergizi yang mempunyai dampak kepada prestasi dirinya. Dari SD Sidah Mulia baru dimunculkan prestasi sebagai olahragawan. Kalau dari ilmu kesehatan, prestasi olahragawan kebanyakan yang dimunculkan, yang diasup adalah tenaga dan keahlian, yaitu karbohidrat yang banyak dan protein yang banyak. Maka pembiasaan-pembiasaan yang seperti ini sepertinya tidak boleh dihentikan. Bahkan seluruh lapisan yang terkait seharusnya mendukung, baik orang tua, sekolah, dinas, bahkan negara pun harus menengok kepada sekolah-sekolah yang kalau boleh dikatakan strata di menengah ke bawah ini harus ditengok seintensif mungkin agar perkembangan siswanya dapat memberikan
penggembiraan kepada negaranya. Mungkin itu yang bisa dimunculkan pada siang ini terkait dengan bagaimana pembiasaan yang buruk terhadap kesehatan kita biasakan menjadi kebiasaan yang baik sehingga mempunyai dampak-dampak yang menjanjikan untuk ke depan. Gizi tidak hanya dibutuhkan untuk tenaga atau gerak motorik, gizi juga dapat berdampak pada kecerdasan otak kita, terutama untuk meningkatkan inteligensia. Kalau inteligensia sehat, badan sehat, berarti rohaninya juga sehat. Kalau gizinya terpenuhi, rohaninya sehat, berarti kita dapat mengikuti akhlaknya juga sehat. Berawal dari situ, kalau kita melihat kader-kader generasi muda di Indonesia saat ini, kalau kita melihat di pinggir jalan, banyak remaja-remaja kita yang tidak sehat karena dia berada di lampu merah. Nah, lampu merah adalah tempat berkerumunnya karbon dioksida, sehingga muka-muka mereka yang berada di pinggir jalan, yang berada di tengah jalan, hitam-hitam, bahkan kaosnya hitam. Ini harus menjadi perhatian dari semua pihak agar orang yang seperti ini bisa bersinggungan dengan seperti apa yang diterima oleh siswa-siswa ED Sida Mulia. Begitu saja barangkali pemirsa di rumah yang memantau kegiatan ini ingin memberikan masukan atau pertanyaan kepada narasumber, kami persilahkan. Nah, Ada yang bertanya? tadinya itu apa? Dari suara? Sekarang ada. Oh, pertanyaan. Panggil suaranya. Halo. Audio Jungle.